Baik, shalom Bapak Ibu, saudara kekasih, keluarga rohani yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa. Kita melewati hari-hari kita, tak terasa kita ada di hari ini tanggal 4 Mei, awal minggu pertama bulan Mei. Kita percaya semua yang kita lalui hanya karena anugerah Tuhan. Walaupun di lembah kekelaman, walaupun kita mengalami berbagai keadaan, mari tetaplah percaya. Hubungkan diri kita dengan Tuhan dan tetap yakin bahwa kekuatan dari Tuhan mengalir tercurah buat kita. Mari bersama-sama yang di rumah, mari arahkan hati kita, satukan hati kita. Bersama-sama kita akan menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia, dan kita akan share firman Tuhan sebentar. Lanjut dengan membangun kehidupan yang akurat di dalam firman Tuhan. Mari sama-sama yang di rumah, kita mau berkata kepada Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari yang di rumah sama-sama, bahkan yang nonton dari baik pertama, kita nyanyikan pujian ini. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dengan segenap hati kita mau katakan, mengakui bahwa sungguh hanya karena penyertaan dan pertolongannya dalam hidup kita, kita menjalani lembah-lembah kekelaman, kita menjalani kehidupan yang tidak ada kepastian di depan kita. Kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia menyertai kita. Sama-sama mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan
sadar bahwa hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kasih setia Tuhan yang melingkupi seluruh hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sungguh kami ada hari ini semata karena penyertaan-Mu yang sempurna. Bukan kuat dan bukan oleh gagah kami, tapi oleh karena Tuhan yang senantiasa menjadi jaminan hidup kami. Mari yang di rumah terus rendahkan hatimu, yang di kantor, yang sedang live bersama-sama rendahkan dirimu, berseru kepada Tuhan, mohon penyertaannya senantiasa. Di dalam Bashandaralamo, kota kami dalam pengawalan-Mu, bangsa kami, negeri kami Tuhan, ada di dalam kendali-Mu, di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Walaupun kami melihat sesuatu secara manusia tidak mungkin, tetapi kami terus berseru, kami terus menghubungkan diri di ruang tahta-Mu, sebab kami percaya Engkaulah jaminan kami Tuhan. Likata krandaya ralabase, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja, penyembahan hanya bagi-Mu. Biarlah umat-Mu terus alami kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hari kami alami kebaikan-Mu, dan kami terus menggemakan kebaikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Oh, haleluya. Kami tetap percaya melewati hari-hari kami. Kami alami anugerah Tuhan memampukan kami. Kami terus mengalami di mana tangan Tuhan menopang hidup kami. Di dalam sedang kami terus memanjatkan pujian syukur, sebab Engkau baik. Dan di rumah mari terus ceritakan kebaikannya lewat pujian. Oh, dialah pujian dan syukur membawa padamu. Oh
kami ada karena anugerah-Mu. Kami mengalami kebaikan-Mu setiap hari. Kami ada di titik ini hanya oleh karena anugerah-Mu. Ajar kami terus merendahkan hati, merendahkan diri. Hanya di dalam hadirat-Mu kami menjadi lebih kuat. Hamba berdoa biarlah semua kami, keluarga rohani, jemaat GBI Apostolik yang ada di rumah-rumah, di kantor-kantor, bahkan yang sedang live, simpatisan kami, baik ada di luar kota, di luar negeri, berdoa kuasa Tuhan bekerja, hadirat Tuhan menjamah, terus men-set hati dan pikiran kami, sehingga kami terus terkoneksi dengan Engkau. Kami alami realitas surga. Pekerjaan Roh Kudus itu menjadi nyata dalam keseharian kami. Waktu kami terus tersedia men-set seluruh hidup kami dalam kebenaran-Mu, maka kami percaya ada kekuatan yang baru selalu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa buat siang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami semua, roh pewahyuan, roh hikmat dan wahyu, roh pengertian itu datang kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan setiap hari dapat hidup bagi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami mau sharing firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali penyembahan kita akan selalu merasakan kasih yang mengalir, yang memenuhi hati kita. Kerinduan kita akan Tuhan itu yang akan terus mendorong kita. Tidak ada cinta yang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Tidak ada cinta yang dapat mengalahkan cinta akan Dia. Itu sebabnya mari kita terus bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar kembali. Tersedia hati kita, tersedia seluruh hidup kita, karena kita rindu terus dibangun di dalam Dia. Kita rindu firman-firman itu akan mengupdate hidup kita, sehingga kita mengalami di-upgrade naik. Ada sebuah peningkatan yang berbeda yang Tuhan akan terus lakukan. Roh Kudus akan kondisikan hati kita. Mari bersama-sama. Minggu yang lalu terakhir hari Jumat, Sabtu ini, tapi doa masing-masing di rumah, karena pelayan yang melayani pada hari Minggu mereka latihan, jadi saya agak terganggu karena hanya di belakang kantor. Ya, mari bersama-sama kita lanjut. Kemarin kita sudah di poin di bagian membangun hidup yang akurat. Mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Kita bersama-sama terus men-set hati dan pikiran kita. Kita berdoa, kita memahami dan mengerti, dan semakin akurat hidup kita dibangun di dalam Dia. Kita lanjut dengan membangun kehidupan yang akurat di dalam firman Tuhan. Kita lanjut pada bagian yang ketiga. Kita bersama-sama di bagian yang ketiga ini adalah membangun kebiasaan, ya. Membangun kebiasaan dalam kehidupan kita setiap hari. Tentu kita sadar bahwa kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kadang baik, tapi kadang juga tidak baik. Ada banyak hal yang seringkali kita menjadi pribadi yang kadang-kadang di saat-saat tertentu kita baik, tapi di saat-saat tertentu juga kita jadi tidak baik, jadi galak, jadi suka marah, ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu di fase ini kita lihat bahwa dalam usaha kita menyelaraskan hidup, maksudnya kehidupan kita setiap hari dengan firman, maka kita harus memastikan setiap prinsip firman itu tidak hanya berhenti menjadi sebuah pemahaman belaka atau sebuah pengetahuan. Kita menghafal ayat, tahu firman, tetapi atau mungkin hanya sekedar menjadi wacana. Atau semua orang tahu firman Tuhan bilang begini. Tetapi dalam kehidupan setiap hari itu tidak menjadi fokus kita, artinya tidak terbangun, sehingga secara otomatis itu tidak mampu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, tidak mampu, tidak secara luar biasa untuk bisa men-set hati kita dan pikiran kita. Kesadaran kita begitu kurang.
Ya, oleh karena itu kebiasaan atau gaya hidup yang baru yang kita rindukan harus kita fokus untuk dibangun. Jadi kita harus kembali sadar bahwa di dalam kebenaran, sehingga hidup kita tidak lagi menjadi selalu ada bagian-bagian yang kurang baik, tidak baik gitu, sehingga menjadi sandungan bagi orang lain, bahkan mungkin di dalam keluarga kita sendiri ada banyak hal yang kurang ya, ada banyak hal yang seringkali menjadi syak gitu ya. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sering tanpa kita sadari kita hanya menghasilkan kehidupan yang lebih baik ya. Oleh karena itu kita hampir tidak ternyata bahwa setelah kita survei, kita evaluasi, setiap kali kita mendengar firman, kadang-kadang firman itu berlalu begitu saja. Kita kurang untuk menindaklanjuti firman itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita. Oleh sebab itu kita betul-betul harus mengubah perspektif atau sudut pandang yang kita miliki dalam menilai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi kita harus punya sudut pandang yang kita miliki dalam menilai segala sesuatu dalam menjadikan pernyataan roh atau rema yang kita terima itu yang disingkatkan itu tersebut menjadi sebuah patokan hidup. Artinya itu menjadi satu standar nilai kehidupan yang harusnya kita bangun. Jadi kalau gembala atau pendeta atau pelayan kita mendengar firman dikhotbahkan, disampaikan, itu sudah familiar. Telinga kita begitu menjadi familiar bahwa orang lain juga toh sama saja. Tapi kali ini kita harus berfokus sehingga kita harus terus mengalami kehidupan yang dibaharui dari hari ke hari. Seharusnya pernyataan roh ini atau rema yang kita dapat biasanya gini, pada saat kita mendengar firman dalam ibadah, mendapatkan pesan khusus, misalnya ada satu kalimat begitu merema dan begitu menggelitik hati kita, mengorek hati kita. Jadikan itu sebagai sebuah poin penting untuk engkau evaluasi hidupmu. Amin. Yang di rumah. Nah, itu sebabnya kehidupan kita setiap hari kita harus terus membangunnya. Kehidupan kita setiap hari harus kita punya sebuah komitmen untuk memunculkan gaya hidup yang terus dibangun, terus step by step. Setiap firman datang, kalau kita berfokus maka akan selalu ada sebuah perhatian. Kita tidak mengabaikan itu sehingga hati kita mulai jadi terlatih. Kita tidak menjadi bebal, tapi kita peka, dan kita dengan mudah kita bisa menyelaraskan hidup kita. Peka ketika Tuhan menegur, misalnya kita tersinggung, kita tidak berlama-lama seperti yang biasanya masih hidup dalam kedagingan, kemanusiawian kita. Tapi ketika kita terus men-set hidup kita, maka ada sesuatu yang berbeda. Hati kita begitu sadar, kita begitu sadar bahwa ada sesuatu, dan kita menjadi ada seperti sesuatu kesedihan. Kenapa kok saya lakukan itu gitu. Dan tentu di sini kita terus berusaha, Tuhan saya mau lebih baik, dan Roh Kudus akan membantu kita dan menolong kita. Seseorang baru dapat dinyatakan mengalami perubahan sikap, perubahan hidup kala mana firman yang bekerja di dalam hidupnya itu mulai termanifestasi. Artinya itu mulai nampak, mulai nyata, dan itu dapat dinikmati oleh orang lain, tetapi oleh kita juga sendiri. Ketika kita mengevaluasi hidup kita dalam keseharian kita, ternyata kita mulai berubah. Ada sesuatu kesadaran, dulunya kita tidak sadar, dulunya kita mengabaikan, dulunya kita mencuekin gitu. Terjadi pembiaran, tetapi makin kesini ketika kita di-set di dalam firman, ada sebuah fokus kita, tuntunan roh itu akan selalu membawa kita, akan memampukan kita untuk berfokus membangun, membenahi hidup kita yang tidak akurat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak akurat, untuk men-setnya di dalam kebenaran. Kita menggantinya. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu terbangunnya suatu kebiasaan yang baru dalam hidup seseorang memberikan suatu jaminan bahwa firman atau pernyataan roh akan diterima dan tidak akan pernah hilang. Jadi ketika terbangun suatu kebiasaan baru, kita mulai berfokus, saya harus bangun kebiasaan yang baru. Tidak boleh lagi hal-hal yang saya selalu lakukan. Misalnya dalam keserahan, minta maaf sekali lagi. Ketika kita misalnya dalam ketidakakuratan kita mengatur keuangan, sehingga
kita sering kali memaksakan kehendak kita, dan bahkan kita terpaksa, akhirnya terbiasa ngutang. Dan ketika Roh Kudus menegur kita, kita diset, kita dibentuk, diselaraskan. Ada rasa terdorong, ada sesuatu kekuatan dari dalam hati kita untuk kita mau berubah. Dan saya percaya engkau akan dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga kebiasaan ini tidak lagi mengikat engkau dan membelenggu engkau, karena kita terbangun di dalam kebenaran. Sebaliknya, benih firman yang sudah diterima itu akan memunculkan buah-buah yang lebat. Jadi kita mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Yang tadinya kita biasanya ketika kekurangan, kita cepat-cepat tolong diri dengan cara utang, dengan cara ini. Kita mau mulai belajar untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku perlu ini. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, orang benar hidup oleh iman, ada saja pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Tapi kita seringkali oleh karena terbiasa terbangun dengan gaya hidup yang kita takut nanti mati kalau tidak makan dan lain, kita selalu sibuk dengan cara kita. Mari kita merubah sikap kita, kebiasaan kita yang salah. Sebaliknya firman Tuhan kita jadikan itu menjadi satu kebenaran yang membangun kita, yang men-set kita. Karena ketika kita mulai berfokus untuk membangun kebiasaan atau gaya hidup yang mengekspresikan firman, setiap hari saudara harus berfokus. Saya dan saudara harus terus berfokus. Untuk apa? Kita harus membangun kehidupan kita. Terkadang di satu area kita mungkin merasa kita memiliki suatu kebiasaan atau gaya hidup yang seperti tumpang tindih dengan area hidup yang lain. Tapi hal tersebut tidaklah menjadi sebuah permasalahan sepanjang engkau terus sadar bahwa engkau sedang membangunnya, engkau sedang dibenahi. Roh Kudus akan menolongmu. Ketika firman datang akan men-set engkau, ikuti itu pola yang benar. Amin. Yang pasti teruslah bertekun. Amin. Untuk membangun ulang kebiasaan atau pola hidup rutin sehari-hari kita, sehingga melalui ekspresi hidup kita sehari-hari yang kita bangun selaras dengan firman-Nya, kehidupan kita ini akan menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Ketika kita berinteraksi dengan orang, kita berbeda. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi oleh Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, amin Bapak Ibu. Jangan jadikan tindakan membangun kebiasaan baru yang selaras dengan firman yang kita yakini menjadi suatu Taurat yang baru. Jangan, ya. Dalam kehidupan kita justru intisari, perhatikan baik. Intisari yang harus terus kita jagai adalah dengan adanya kehidupan roh yang ada termanifestasi dalam kita, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, berdiam di dalam kita, akan memanifestasikan kehidupan sehari-hari kita. Maka Roh Kudus akan mengkondisikan kita. Setiap kali kita ada rasa marah, ada rasa kita orangnya mudah tersinggung, ya kita mulai dimampukan oleh Roh Kudus. Kita sadar dan kita menjaga hati kita dan tetap melakukan firman, memilih untuk menjaga hati kita, tidak mudah terpengaruh dengan fakta yang ada, tapi tetap memiliki damai sejahtera. Amin. Di mana hal ini menjadi suatu kebiasaan, ya. Kenapa? Kalau ini menjadi kebiasaan, hal ini menjadi satu kebiasaan, itu kebiasaan baru maksudnya. Itu sangat indah. Dulunya kita orangnya mungkin sulit untuk bersosialisasi dengan orang, tapi sekarang kita menjadi orang yang mudah bersosialisasi dengan orang lain. Karena kita mulai terbangun, sifat kita mulai diubah oleh Tuhan. Nature kita, ya, kita mulai mengenakan new habit, kebiasaan baru. Jadi sin habit, kebiasaan yang suka curiga, suka antipati dengan orang, tidak suka dengan orang, mulai kita pelan-pelan kita mulai tinggalkan. Mulai secara pelan-pelan kita perbaiki. Kita sulit untuk berteman dengan orang, selalu ngerasa minder, rendah diri dan lain-lain. Apa kata orang, selalu rasa tidak lengkap, selalu ngerasa kita atau merasa paling rendah, bahkan juga merasa lebih baik daripada orang lain. Kita tidak pantas berteman dengan mereka. Kita secara pelan-pelan mulai diubah oleh Tuhan. Amin. Nah, ingatlah bahwa Tuhan mengibaratkan kita yang Dia posisikan menjadi para pembangun negeri.
Dengan kata lain artinya bahwa pada waktu kita menerima kehidupan kita yang baru, kebiasaan kita mulai diubah, maka kita mulai menjadi tanda dan alamat. Kita mulai menjadi pola bagi orang lain. Orang lain dengan melihat hidup kita, mereka menjadi terinspirasi. Kenapa? Karena orang melihat kita dulunya tidak seperti itu. Tapi pada saat kita mulai melihat kehidupan orang ini, sahabat kita atau teman kita atau saudara kita akan berkata, wow, luar biasa. Artinya ada sebuah kemajuan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh orang. Jadi ketika kita bukan sok-sok kepada orang, lihat loh saya udah baik ini, tapi orang melihat dari buahnya. Firman Tuhan berkata, kamu akan mengenal mereka. Amin Bapak Ibu. Di dalam Yesaya, kita lihat sama-sama, yuk kita baca lihat Yesaya 61. Di dalam Yesaya, kita lihat sama-sama di dalam kitab Yesaya. Yesaya 61 dan keempat, kita baca bersama-sama Yesaya 61 pasal 61 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Untuk Yesaya 61 ayat 3 sampai 4 dikatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang patah, supaya orang menyebut mereka pohon tarbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ini pokoknya kabar selamat kepada Sion. Artinya ketika hidup kita dibangun, maka kita pun akan menjadi pembangun negeri, pembangun kota, pembangun saudara-saudara yang lain. Kita menjadi inspirasi bagi mereka, sehingga orang lain terdorong. Apalagi di masa-masa sulit, masa-masa kegoncangan hari ini, kita seringkali menjadi ikut-ikutan, melihat orang, akhirnya tanpa sadar kita terbawa arus. Tapi mari saya berdoa lewat doa serentak sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Saya memanggil saudara untuk mari kita menyelaraskan frekuensi kita kembali bersama-sama, terus diset di dalam kebenaran. Katakan amin. Nah, dikatakan di situ bahwa tadi dalam Yesaya pasal 61 3 sampai 4, kita akan menjadi tanaman Tuhan, yakni suatu gambaran kehidupan sehari-hari kita yang sebagai orang benar yang berakar di dalam firman dan terus berdiri kokoh, tidak sibuk atau tidak menyibukkan diri bergerak ke sana kemari tanpa tertanam dengan baik, tanpa berakar. Ya, ini bicara tentang bagaimana kita berfokus membangun hidup kita, bagaimana kita berfokus membangun kebiasaan kita, kebiasaan gosip lah, kebiasaan bicara-bicara orang, cerita-cerita orang. Kalau gosip itu artinya semakin digosok makin sip. Jadi mari kita berubah dari kebiasaan ini. Adalah lebih baik kita berdoa, adalah lebih baik kita terus membaca firman, dan efeknya, dampaknya adalah hidup kita makin dibangun akurat di dalam Dia. Amin. Sehingga di suatu tempat, di suatu ketika, di mana kita pergi, kita berada, berjumpa dengan orang-orang, berjumpa dengan sahabat kita, berada di tengah-tengah komunitas, akan selalu ada dimensi kehidupan saudara yang berbeda. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Itu selalu termanifestasi, itu selalu keluar secara pure, pergi dari hatimu kepada orang lain. Katakan amin. Ini adalah bagian 3. Jadi saudara kekasih, mari kita terus membenahi bagian ini, membangun kebiasaan kita di dalam kebenaran. Artinya kebiasaan yang tidak benar, berfokuslah, ambil komitmen, segera eksekusi, tinggalkan kebiasaan itu, dan berfokuslah membangun kebiasaan yang baik berdasarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, kita pindah pada poin yang bagian yang keempat, bahwa membangun kehidupan yang akurat itu perlu kita kembali mengecek seluruh hidup kita, dasar keyakinan kita. Itu di poin 2 kemarin kita sudah sentil, bahwa pengaruh dari kehidupan yang tidak terbangun akurat
kita petakan dan kita cari apa sebab akibat. Salah satunya adalah dasar keyakinan yang tidak dibenahi. Oleh karena itu, merombak ulang dasar keyakinan yang selama ini kita miliki dan menyelaraskannya dengan kebenaran yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita itu sangatlah penting. Entah itu dalam persekutuan secara bersama, dalam ibadah, ya, ibadah-ibadah, atau secara pribadi dalam waktu pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, responi dengan cepat. Kita harus dengan tekun, konsisten membangun hidup kita. Kalau kita berfokus untuk membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran, maka fokus saudara harus terlalu tertuju kepada kebenaran. Setiap kali Roh Kudus mengingatkan sesuatu, jangan tunda. Kita harus selalu berkata, Tuhan, ini hidupku. Setiap hari aku mau mati dari kedaginganku. Amin. Karena kenapa? Ketika kita diselaraskan, kita menyelaraskan hidup kita dalam kebenaran Tuhan, maka sangat-sangat kita alami kehidupan yang berbeda. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Bawaannya tidak lagi setiap hari itu suka marah, khawatir, takut dengan kehidupan yang hari-hari ke depan. Bagaimana gitu. Selalu menjadi buah pikiran yang mengganggu kita, sehingga kita tidak maksimal setiap hari menjalani hidup. Nah, oleh karena itu kita harus men-set yang pertama adalah pikiran kita. Kalau dasar keyakinan kita harus dirombak kembali, itu saudara kita harus sadar bahwa terbangun di dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang selama ini salah, pikiran-pikiran selama ini menurut kita benar, ternyata itu adalah bagian yang sangat-sangat berakibat untuk membuat kita seringkali kurang mempercayai Tuhan, kurang mempercayai firman. Sudah familiar, jadi udah biasalah, semua orang juga toh hidup seperti itu gitu. Tapi saudara dan saya harus berfokus. Amin. Karena pikiran yang kita bangun, pikiran ilahi adalah pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang terbangun secara sistematis atau terstruktur, ya. Dan kita akan mengalami prinsip-prinsip kebenaran yang dulu mungkin agak salah, agak keliru. Kita mulai diperbaiki, mulai dibenahi. Prinsip-prinsip firman itu mulai datang, dan pernyataan Roh yang mempengaruhi dan membawa kita, menuntun kita pada sebuah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang akan sangat menolong kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Itu tadi dalam kebiasaan. Jadi pada waktu kita berfokus, dasar keyakinan kita juga harus berubah, harus dirombak kembali. Amin. Kita harus menjadi orang benar yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, hidup di dalam iman, memperkenan hati Tuhan, dan bangkit menjadi penakluk dunia. Ada satu kekuatan dalam dirimu, engkau menjadi strong, engkau menjadi umat yang tidak biasa-biasa lagi, tetapi menjadi umat yang luar biasa, karena ada kuasa firman bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja. Amin Bapak Ibu. Dengan kita berfokus membangun pikiran Kristus, pikiran logika secara ilahi, pikiran Kristus ya di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memastikan kehidupan sehari-hari kita akan makin memanifestasikan kemuliaan dan keilahian Tuhan. Amin. Saudara, setiap hari bisa aja saudara terpancing menjadi marah, tapi dengan cepat engkau mudah mengatasinya. Amin. Kalau dulu mungkin saudara menjadi marah dan akhirnya berlarut-larut, sekarang tidak lagi. Saudara mungkin hanya lewat berapa menit, berapa jam, ada mungkin masih berapa jam, tapi dengan mudah. Batasnya Alkitab berkata kita tidak boleh membuka celah. Ya, akhirnya iblis masuk. Matahari terbenam, sudah harus selesai. Hati kita harus membereskannya kembali. Kehidupan sehari-hari yang manusiawi akan banyak maksudnya kehidupan manusiawi kita sehari-hari itu selalu disebabkan oleh karena salah sebetulnya kalau kita renungkan, oleh karena dasar keyakinan kita tidak pernah. Jadi kita sebagai orang percaya, kita seringkali belum mengalami perubahan total. Kuasa Roh luar biasa, melayani sudah luar biasa, tapi kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kita seringkali tidak bisa men-set hati kita. Kita menjadi meledak-ledak, mudah marah dan lain-lain. Nah, dasar keyakinan kita harus diubah supaya kita menjadi lebih baik, sehingga kita
hari lepas hari kita terus dibaharui dari hari ke hari. Bahwa kita telah menjadi, pada waktu kita menjadi orang benar, maka hidup kita tidak lagi dituntun oleh daging, tetapi dituntun oleh roh. Kita lihat di dalam Korintus. Coba kita baca dalam Efesus. Di Efesus pasal 4. Efesus ya, di kitab Efesus, di buku Efesus pasal 4. Mana Efesus? Di situ Efesus pasal 4 ayat 22 dan 24. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Mari kita lihat firman Tuhan di situ berkata, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berkata begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkannya, oleh nafsunya yang menyesatkannya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, amin, dan kekudusan yang sesungguhnya, amin. Bapak Ibu, kita harus dibaharui. Kita sudah mengenakan manusia lama, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus berfokus. Amin. Terjadi perubahan, terjadi perombakan ulang supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Kita sudah menjadi manusia baru, tetapi kalau kita belum mengenakan pola kehidupan manusia baru, maka artinya kita sebenarnya kelihatan manusia baru, tapi gaya hidup kita manusia lama. Halo? Nah, oleh karena itu mari kita berfokus. Perhatikan, Paulus menjelaskan di situ bahwa transisi atau peralihan yang Paulus tegaskan saat orang percaya harus menanggalkan kehidupan lamanya. Pada saat yang sama mereka harus mengenakan manusia baru, yakni terjadinya perubahan nature ilahi, perubahan pikiran. Alkitab di dalam terjemahan New King James Version di situ dikatakan bahwa and be renewed in the spirit of your mind. Ya, Alkitab juga menegaskan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu di Roma 1 ayat 17. Harus merupakan ekspresi dari iman dan sebagai anak Allah. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan, itu panggilan surgawi. Amin. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam ukuran iman. Jadi kita tidak lagi hidup dalam ukuran jasmani, ukuran manusia lahiriah kebanyakan orang. Tetapi kita mulai membangun hidup kita, berfokus membangun dasar keyakinan kita, memperbaiki, merombaknya kembali. Sehingga kita terus mengalami ada ukuran iman yang kita hidupi, takaran iman yang terus meningkat. Karena kita secara konsisten setiap hari membangun kehidupan kita. Amin. Berikut adalah beberapa panduan untuk kita memastikan bahwa kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini, dasar keyakinan kita ini harus dibangun secara akurat. Yang pertama, pastikan setiap hari kita memiliki kebiasaan membaca firman Tuhan. Jadi pastikan ini harus ada di dalam hidup kita, harus. Tidak boleh tidak. Sebagai orang percaya yang harus memastikan ada supply firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita membaca firman. Kita mau firman tapi kita tidak pernah baca. Alkitab tetap bersih, tetap rapi. HP juga ada Alkitab di situ, ya, di-download di sana, tetapi kita tidak pernah baca. Hanya sewaktu-waktu kita terlihat rohani, bagikan ayat itu, ayo berubah sekarang. Kita di sini punya satu program Abah, ya, itu khusus di generasi, di keluarga apostolik baca Alkitab. Jadi kita sudah masuk putaran keempat dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kita bersyukur. Pertama kita berat, pertama hanya berapa orang, tapi makin kesini kita makin alami peningkatan. Ada keluarga rohani yang selama ini mereka belum masuk, mereka mulai masuk bersama-sama karena mereka mengalami ada sesuatu yang berbeda. Ketika firman Tuhan mempengaruhi hidup kita, maka sesuatu yang berbeda itu terjadi. Bahkan orang-orang yang dari luar, jemaat-jemaat kita yang mereka sudah ada di luar kota, mereka di berbagai kota, mereka ada
di sana mereka menyelaraskan diri untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayo saya memanggil saudara, belum terlambat, kita baru memasuki hari yang hari yang ketiga atau keempat. Mari kita gabungkan diri kita, bersama-sama kita membaca firman. Yang kedua, pastikan kita membaca renungan-renungan. Misalnya kita terhubung di renungan-renungan, misalnya Pastor Stephen Agustinus. Nah, kita terhubung di sana, baik itu setiap hari dalam renungan juga ada juga rekaman khotbah yang secara langsung kita sudah download. Mari kita terhubung di sana. Atau mungkin khotbah-khotbah yang lain, ada saudara terhubung dengan channel-channel yang memberkati. It's okay. Itu adalah bagian yang sangat penting untuk membangun kehidupan kita. Amin. Karena itu kita harus memastikan hati nurani kita terus terbangun, terus diset. Sebab itu akan sangat berguna untuk kehidupan rohani kita. Ingat, 7 bulan ke depan kita sudah start dari 8 April itu pewahyuan yang diterima oleh pemimpin apostolik kita, Bapak Dr. Jonathan David, sampai sekitar 23 bulan Oktober. Kita harus terus mengembangkan kesadaran akan Tuhan. Amin. Jadi kita harus terus setia, terus diseti dalam kebenaran. Yang ketiga, pastikan kita melakukan proses perenungan firman. Amin. Jadi pastikan kita terus melakukan proses perenungan firman. Kita harus memastikan dari pesan Tuhan, ingin yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, yang kita sudah terima daripada Tuhan, pastikan itu intisarinya dapat mendorong kita memperbaiki hidup kita. Yang berikut, mengimajinasikan inti dari pesan itu tergenapi dalam hidup kita. Kalau firman itu bicara iman yang luar biasa, mungkin contoh-contoh di Alkitab, saudara mengimajinasikan bahwa apapun persoalan, apapun masalahmu, ketika engkau mengimajinasikan firman itu, hal yang sama juga terjadi atas hidupmu. Mungkin kondisinya memang berbeda, di Alkitab di sana diceritakan seperti itu, tapi kita ambil intisarinya dan kita ayo aplikasikan dalam hidup kita. Kita mulai bangkit dengan iman yang teguh, dan kita mulai doa, kita mulai mengakses apa yang menjadi janji Tuhan. Saya percaya engkau akan alami pertolongan Tuhan. Amin. Libatkan diri secara aktif dalam proses mengimajinasikan firman. Amin. Sambil kita mengimajinasikan firman, berdoalah dengan semangat, berdoalah dengan gairah, berdoalah dengan meluap-luap. Maka engkau akan mengalami ada aliran kuasa yang bekerja. Amin. Yang keempat, pastikan kita selalu melakukan evaluasi diri. Perhatikan ini baik-baik. Di poin keempat ini, bagian keempat ini, kita harus mengevaluasi diri. Ya, pastikan di dalam hidup kita, biasanya itu kita lakukan ketika momen saat teduh kita. Ya, untuk mungkin doa subuh, doa pagi, atau malam, mengakhiri sebelum tidur, kita perlu mengevaluasi diri. Ya, bangun kebiasaan itu sehingga ketika kita sadar akan hal itu, kita ingat kembali, sehingga aktivitas ilahi selalu dapat bekerja dalam hidup kita. Mindset kita kembali dalam hidup kita setiap hari, dari pagi sampai malam. Hal apa yang mungkin kita lakukan, hal apa yang buruk, yang tidak baik, kita kembali renungkan. Kita minta ampun dan kita minta anugerah Tuhan untuk selalu memampukan kita dapat menjalani hidup kita. Amin. Belajar mendengarkan suara hati nuranimu. Belajar untuk mendengar itu dan pegang, sehingga engkau terbantu. Jadi setiap teguran itu datang, cepat responi dan bertobat. Jangan mengabaikan. Jangan hidup dengan kebiasaan kita yang malas tahu, cuek, biari terjadi pembiaran gitu, jangan. Amin. Belajar kenali nilai-nilai dasar keyakinan dari sudut pandang atau dasar pemikiran yang akurat yang menyebabkan kita melakukan apa yang kita lakukan. Amin. Sekarang ya, kita temukan prinsip firman ini, membawa kita dari ayat-ayat firman Tuhan dan perenungan-perenungan kita, ya, pembacaan-pembacaan kita setiap hari 5 pasal. Saya percaya itu cukup mendorong kita dan mengkondisikan kita menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa kita semua dimampukan dan disanggupkan Tuhan. Poin yang 4 ini dasar keyakinan lumayan panjang, ya. Tidak apa-apa, kita lanjut besok. Yang pasti kita akan terus dimampukan oleh Tuhan. Ya, kita harus sadar bahwa betapa penting kita men-set hidup kita. Amin. Yang kelima adalah pastikan kita meluangkan waktu untuk mendengarkan ulang
mendengarkan ulang atau memutar kembali khotbah. Kita di sini ada rekaman-rekaman khotbah Mam yang sudah direkam. Silakan hubungi Ronald bagian multimedia untuk meminta kepada dia. Misalnya ada seri membangun gereja Sion dengan 10 pilar. Silakan minta kepada dia, silakan hubungi dia. Silakan saudara Ronald untuk saudara bisa meminta. Dan bagian-bagian yang lain, gereja yang ukuran gereja atau bagaimana membangun gereja yang akurat, kita silakan hubungi dia. Ya, dengan memastikan meluangkan waktu untuk mendengar ulang khotbah, ini akan memastikan kita menjadi lebih kuat. Lakukan sambil mencatat. Perhatikan, ini kebiasaan yang sering kali, bahkan banyak kali kita belum terbiasa dengan hal ini. Adalah lebih baik, adalah sangat baik kita menjadi murid. Ya, kita mendengar, kita mudah lupa. Tapi pada waktu kita selalu tersedia catatan-catatan penting, itu akan menjadi poin-poin yang akan menolong engkau. Karena engkau terbiasa mencatat, engkau menjadi murid yang selalu tersedia. Dan khotbah-khotbah, pesan-pesan penting yang engkau catat, itu menjadi dasar kekuatan. Itu sangat menolong kita. Tuliskan setiap inti pesan itu, masuk di dalam diari kehidupanmu setiap hari, ya, supaya itu sangat menolong kita. Amin. Saya mengakhirinya dengan ada 7 dampak yang akan kita nikmati ketika area dasar keyakinan dalam hidup kita sehari-hari terbangun secara akurat. Apa itu? Saudara mau alami 7 dampak itu? Disimpulkan dalam 7 dampak. Yang pertama, kita akan menikmati hidup kita sehari-hari yang kokoh dan selalu berkemenangan. Amin. Yang kedua, kita memiliki kondisi emosional yang sehat dan selalu stabil, terkendali. Kita bisa mengendalikan diri, selalu dilingkupi oleh damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Yang ketiga, kita memiliki mentalitas pemenang, penerobos dan penakluk. Bukan orang yang gampang menyerah, pecundang. Tidak. Amin. Yang keempat, kita memiliki kehidupan yang sanggup mempengaruhi dan tidak mudah dipengaruhi. Jangan mudah terpengaruh dengan keadaan. Sudah harus mempengaruhi, bangkit dalam roh dan serang balik, teror balik setiap serangan datang. Balikan segala keadaan supaya engkau tetap berkemenangan, kau menjadi pemenang, kau menjadi penakluk. Yang kelima, kita memiliki hidup yang selalu optimis. Ke depan kita optimis, kita tetap percaya diri, tetap penuh dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kita yakin melewati hari-hari kita dengan Tuhan selalu ada jaminan kekuatan. Yang keenam, kita memiliki kehidupan yang bebas dari segala bentuk intimidasi, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan hari-hari ini dan hari-hari esok bagaimana. Jangan berpikir hari esok dulu. Hari ini kau harus bangun, maka hari esok kau akan melewati dengan penuh kepastian, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa aku tidak pernah berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan aku melewati hari-hariku dan aku percaya aku menang di atas semuanya. Amin. Yang terakhir, yang ketujuh adalah kita memiliki kematangan atau kita memiliki hikmat dalam menjalani hidup. Kita berfokus dengan menjalani hidup dan mengejar goal kita dan tidak mudah terdistract. Kita tidak mudah terhalangi atau di stop oleh apapun peristiwa, apapun keadaan. Tetap percaya, tetap strong, karena Alkitab berkata orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dari tempat ini saya berbicara kepada seluruh keluarga rohani. Engkau dan saya sudah dibangun. Kita mengenal Allah. Ayo terus berfokus 7 bulan ke depan. Pastikan engkau terus makin mengalami kehidupan yang akurat. Saya berdoa itu terjadi atas hidupmu sekarang. Dan terus engkau maju, makin kuat, makin teguh. Kita dibangun di dalam Dia. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan memberkati kita semua. Dan sama-sama mari kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Mari sama-sama serentak kita berdoa. Kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa buat bangsa kita, kita berdoa buat kota kita. Jangan terpengaruh dengan informasi fakta yang ada, tapi dengan iman. 1 Roma pasal 1:17. Kita berdoa sejenak serentak semua. Doa korporat bersama-sama. Kita serentak, ada terobosan yang terjadi. Yang ini Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Surga terus menginvasi kehidupan umat. Akselerasi, terjadi percepatan, tidak ada penundaan. Setiap kehidupan yang tidak akurat diselaraskan di dalam nama Yesus. Setiap kehidupan yang terus cuek, kesadaran akan Tuhan mengkondisikan kami semua. Betapa penting
penting kami membangun kehidupan kami, kebiasaan kami diselaraskan di dalam firman Tuhan. Bahkan dasar keyakinan yang salah selama ini keliru dirombak kembali dan dibangun di dalam Kristus. Hari ini kami berdoa bersama-sama, firman melimpasi seluruh hidup kami. Terjadi terobosan. Saya pastikan dari tempat ini sebagai pemimpin, hidupmu tidak akan sama lagi. Engkau terus berfokus membangun di dalam Dia. Engkau tidak lagi terjebak dengan kehidupan yang biasa-biasa, manusiawi, kedagingan, tapi engkau mulai mengalami kehidupan di dalam roh. Kekuatan baru mengalir tercurah atas hidupmu. Saya berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Oh, aktivitas ilahi meningkat, pekerjaan Roh Kudus makin menjadi nyata, akan membantumu, akan mendorongmu. Bersama-sama kita terus maju, mengalami akselerasi di dalam Dia. Alami percepatan, alami percepatan. 7 bulan ke depan, likatakam dalam show, ripa papa. Aku berdoa selaraskan frekuensi yang sama, Roh Kudus bergerak. Kami hidup dalam kuasa hukum roh dan kehidupan terjadi di dalam nama Yesus. Kami alami itu, kami rasakan itu, kami terima itu di dalam nama Yesus. Meteraikan pesan Tuhan, meteraikan firman-Mu, membangun hidup yang akurat dalam firman Tuhan. Terjadi. Kami terus fokus. Kami percaya hidup kami tak akan sama lagi. 7 dampak ketika kami mengalami hidup kami dibangun akurat dari dasar keyakinan yang salah selama ini. Kami akan alami 7 dampak itu terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa, mari berdoa bersama serentak di kata Kramda. Berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi kota kami. Oh, berita terupdate, oh COVID-19. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Walaupun fakta terjadi meningkat, tapi kami berdoa, iman kami berkata di dalam nama Yesus, fakta apapun dapat berubah karena Tuhan berkuasa. Orang benar bersama-sama terus berseru. Kami percaya belas kasih Tuhan terjadi. Yang terpapar virus sembuh dalam nama Yesus. Tingkat kesembuhan makin meningkat. Yang ODP, OTG, PDP sembuh dalam nama Yesus. Oh, kami serahkan kota kami dalam tangan Tuhan. Pemerintah kota kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Tuhan, bawa mereka tersungkur dalam hadirat-Mu. Hati mereka diserahkan kepada Tuhan, sehingga kepemimpinan ini tidak lagi berjalan dengan hikmat manusia, tetapi oleh hikmat Tuhan mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Oh, kami serahkan, oh tim COVID, penanganan COVID-19 kabupaten di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, bentengi lingkupi mereka dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh tim dokter, perawat, mantri, suster di rumah-rumah sakit, kami berdoa hadirat Allah menaungi mereka. Kuasa Tuhan menjamah mereka. Tidak ada apapun yang dapat membahayakan mereka. Mereka ada di tengah-tengah bahaya, tetapi tangan Tuhan yang kuat melingkupi mereka. Kami berdoa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bangsa kami Indonesia, berkat Allah mengalir atas Indonesia. Oh, biar makin berkurang Tuhan. Penanganan COVID-19 ini kami makin lihat ada sesuatu yang berubah. Indonesia dalam kendali-Mu Tuhan. Yang sakit sembuh. Oh Tuhan, jumlah yang ada itu berkurang. Kami berkata bahkan sembuh semua. OTG, ODP, PDP sembuh dalam nama Yesus. Serahkan pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, staf kepresidenan, semua dari pusat sampai daerah-daerah, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan. Kami berdoa dalam perlindungan meterai darah dan gembala. Siang ini kami berdoa Tuhan secara khusus Tembagapura dalam nama Yesus. Kami berdoa stop, berhenti COVID-19. Tembagapura steril bagi Tuhan. Kami berdoa lepaskan kuasa Tuhan. Urapan Allah mengalir di sana. Anak-anak Tuhan berdoa berseru, mohon ampun kepada Tuhan atas segala hal yang mungkin mereka lakukan. Ampuni Tuhan. Biar Tembagapura mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Kami deklarasikan lawatan Tuhan terjadi, pertobatan sungguh-sungguh terjadi. Semua bentuk apapun yang mengkhawatirkan kami berkata Tuhan, bantu kami, tolong kami semua Tuhan. Biar pertobatan sungguh-sungguh terjadi atas semua orang yang hari-hari ini hidup berusaha menyelamatkan nyawanya. Engkau yang akan mengamankan nyawa kami. Glory Hosana bagimu Tuhan. Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk menuju kepada sangat berbahaya. Kami berdoa buat bangsa kami.
Tuhan beri hikmat kepada Pak Presiden, Ibu Menteri Keuangan Tuhan, Engkau beri hikmat kepada mereka. Oh, berikan mereka strategi-strategi yang jitu untuk mempersiapkan kondisi ekonomi bangsa kami Indonesia memasuki tahun-tahun ke depan ini Bapak. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami sadar bahwa ini sangat mengerikan, akan terjadi dan mulai terjadi kelaparan di mana-mana. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Oh, Roh Kudus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Biar kami tidak santai melihat ini sekedar melihat itu sebagai informasi berita, tetapi kami berdoa, kami bernegosiasi dengan Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan, berikan hikmat supaya presiden kami, pemimpin kami dapat mengatasi keadaan ekonomi yang terus mengalami penurunan. Kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Kasih anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami berkata segala bentuk intimidasi apapun yang mengintimidasi rakyat Indonesia, biarlah Tuhan melalui keadaan ini, intimidasi itu mengambil momen penting bagi kehidupan orang-orang untuk datang bertobat. Saudara-saudara kami yang sedang berpuasa, mereka pun menaikkan doa terus serentak berseru mohon belas kasih Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi. Saya deklarasikan Kisah Rasul pasal 17 ayat 30, di mana-mana oh orang-orang bertobat. Masa kebodohan harus berakhir, masa kebenaran harus dimulai dari setiap kehidupan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan hari ini. Kami berdoa terjadi dalam nama Yesus. Pertobatan yang luar biasa, sehingga waktu kami melihat oh banyak orang datang pada Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Negara-negara yang mengalami lockdown secara besar-besaran, kami berdoa biarlah hadirat Tuhan ada di sana. Pemerintahan Tuhan dimulai dan mulai mengimpasi bumi. Surga akan sangat nyata. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapak. Kami berdoa seluruh keluarga besar generasi apostolik. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan lawan. Beri kekuatan kami terus sehati, kompak, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan satu dan yang lain. Kami tetap kuat, tetap teguh. Keluarga generasi apostolik di berbagai bangsa yang terhubung dalam AISEC, oh Tuhan, yang berbasis di Muar, Malaysia. Kami berdoa di dalam nama Yesus memberkati seluruh saudara-saudara, oh pemimpin, para pemimpin di berbagai negara. Biar mereka menjadi basis-basis apostolik yang penting. Mereka menjadi orang-orang tepat dan orang-orang strategis untuk membawa perubahan, berdiri bagi kota, menjadi pembangun bagi kota, bagi bangsanya. Kami berdoa pengaruh kuasa surga, kuasa apostolik itu mulai terus termanifestasi karena sana. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terus terjadi, pemulihan terjadi, surga menjadi nyata, kota-kota, bangsa-bangsa alami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami AISEC Indonesia, Tuhan berkati kami terus bergandengan tangan di dalam grup-grup kami Tuhan bersama-sama. Oh di grup WhatsApp ya kami terus saling menopang, saling mengingatkan, saling berbagi supaya kami terus menjadi makin kuat, makin teguh. Setiap kami yang ada di kota-kota, basis-basis apostolik ini menjadi orang-orang tepat, akan terus berdiri bernegosiasi, orang-orang yang tersedia bernegosiasi dengan Tuhan. Oh dan terus menyatakan, mendeklarasikan bahwa surga sedang mengimpasi bumi. Tuhan berdiri di depan pintu kota dan Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang bergerak untuk membangun kota ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kota-kota akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kota-kota akan menjadi kota ternama, terpuji, terhormat karena Tuhan berdaulat di sana. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini. Glory bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Di hidup kami Tuhan, biar kami terus berkurang-kurang, Engkau yang bertambah-tambah. Kami terus mati-matian, gila-gilaan dengan Engkau, mengejar realita hadirat Tuhan, memastikan hidup kami terus terbangun akurat. Hari ini dan seterusnya kami makin strong, makin kuat, karena kami terhubung dengan suplai firman-Mu setiap hari, setiap saat, dan aliran-aliran kuasa Roh Kudus yang bekerja secara nyata. Tidak menjadi agamawi, tetapi ada sesuatu kegerakan yang sedang menjamah dan melanda kami, melawat kami, merasuk setiap hidup generasi ini. Cinta akan Tuhan, kobar-kobar, meluap-luap. Oh, responsif,
antusias, dinamis, radikal di dalam kebenaran-Mu. Pujilah nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur siang hari ini. Sungguh Engkau baik. Apa yang kami ikat di bumi tadi di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi kita pasti sorga. Apa yang kami deklarasikan akan ditangkap oleh malaikat-malaikat dan terjadi terobosan. Kuasa Tuhan bekerja, terjadi di dalam nama Yesus. Firman berotoritas, firman berkuasa di atas atmosfer ini. Firman bekerja, terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kami deklarasikan Mimika bebas dari COVID-19. Kabupaten Mimika bagi Tuhan, Papua bagi Tuhan, Indonesia bagi Tuhan. Di nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dalam doa serentak siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Semua kita yang percaya, yang di rumah bersama-sama berkata amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita sudah selesai. Siang ini kita bersyukur kita dapat menyelesaikan 2 bagian lagi dalam membangun hidup yang akurat. Mari kita terus tersedia ketemu besok hari di jam 12 jam yang sama. Kita bersama-sama terus belajar dan men-set hidup kita, men-set pikiran kita dalam frekuensi yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom, salam sejahtera buat semua yang di rumah, yang lagi live. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap strong. Dan selamat makan siang, nikmati makananmu hari ini sebagai berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan selamat siang, shalom.